Hai semuanya, selamat malam dan semangat untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Sehat, Pak, Bapak. baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk kehadiran kalian dalam pelatihan hari ini. Kita semua berkumpul di sini bukan hanya untuk mengikuti pelatihan semata, tapi untuk bersama-sama membangun fondasi penting dalam perusahaan kita tercinta. Selanjutnya, kita tahu bersama bekerja di dunia konstruksi seperti di PT Guna Karya Nusantara itu tidak mudah. Tantangannya banyak, tekanannya besar, dan ritmenya cepat. Tapi justru di tengah tekanan itulah kita butuh energi positif, lingkungan ya, lingkungan kerja yang suportif, dan hubungan yang saling menghargai. Kenapa? Karena orang yang merasa dihargai akan memberi yang terbaik. Orang apa maksudnya? Akan memberi yang terbaik. Karyawan yang puas akan bertahan, karyawan yang loyal akan membawa perusahaan maju. Pelatihan ini bukan hanya soal teori-teori saja, tapi tentang pengalaman, refleksi, dan aksi nyata. Kita akan belajar bersama berbagi pendapat, bahkan mungkin bertanya hal-hal yang selama ini belum sempat kita sampaikan di ruang kerja. Saya mengundang kalian untuk aktif karena justru dari diskusi itulah akan muncul banyak insight yang bisa langsung kita praktekkan. Di era sekarang ini kan kita tidak hanya bersaing soal produk atau proyek ya, tapi juga dalam mempertahankan SDM yang hebat, maka kita dijadikan sesi hari ini sebagai ruang untuk tumbuh, untuk mendengar, dan untuk mencari solusi bersama. Bagaimana kita bisa menciptakan tempat kerja yang bukan hanya produktif, tapi juga menyenangkan. Jadi kalian siap untuk mulai, untuk aktif? Siap, Bapak. Ya Pak, Baik. Jadi kita saling berbagi ya hari ini ya. Mari kita mulai perlihatkan semangat yang positif karena yang kita bangun hari ini bukan cuma proyek, tapi juga budaya kerja yang di apa namanya budaya kerja yang kuat di Guna Karya Nusantara ini. Sebelum saya lanjut, saya izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Rafi, salah satu yang akan membahas ini. Karena kalian sudah tahu saya ya, bolehkah Bapak untuk kalian memperkenalkan dirinya masing-masing? Saya Rizky Putra bisa dipanggil Riri. Oke, Riri ya. Oke, baik selanjutnya. Perkenalkan nama saya Yusuf Ardamar, bisa dipanggil Yusuf. Baik, oke Yusuf. Saya Jessica Simaremare, biasanya dipanggil dengan Jessica. Jessica, oke. perkenalkan nama saya Mardio Saputra, biasa dipanggil Mardio. Mardio, oke. Mardio ya. Oke, kita lanjut nggak apa-apa ya. Kita langsung lanjut aja ya. Karena kita waktu juga kan nggak bisa lama banget karena keterbatasan waktu ya. Jadi yang pertama itu ada kepuasan kerja dan loyalitas karyawan. Saya mau menjelaskan satu dulu yaitu tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu bisa dibilang perasaan senang atau tidaknya seseorang terhadap pekerjaannya. Kalau kalian ngerasa kerjaan kalian sesuai sama apa yang kamu harapkan, bisa dikerjakan dengan nyaman, atasan dan teman kerja baik. Gajinya juga lumayan, berarti kamu sudah merasakan yang namanya kepuasan kerja. Dari situ, dari situ kita juga intinya kamu ngerasa betah dan agak terbebani secara berlebihan saat menjalani pekerjaan sehari-hari. Terus selanjutnya, setiap orang punya ukuran kepuasan kerja yang berbeda-beda. Ada yang puas kalau gajinya besar, ada yang penting jam kerjanya fleksibel, ada yang juga merasa puas kalau suasana kerjanya kekeluargaan dan nggak terlalu formal lah. Jadi kayak berarti kita datang kerja ke sana ya kayak ketemu keluarga aja. Terus ada juga yang puas kalau kerjaannya menantang dan bikin dia berkembang. Bikin dia berkembang itu dalam arti dia itu
bisa mengembangkan bahwa dirinya itu bisa lebih dari yang sekarang gitu. Terus hal-hal yang bikin seseorang puas kerja itu banyak. Misalkan kayak gaji yang sesuai atau layak, terus pekerjaan yang jelas dan sesuai keahlian, punya hubungan baik sama rekan kerja dan atasan, terus ada lingkungan kerja yang nyaman, terus kesempatan buat berkembang, misalnya ikut pelatihan atau naik jabatan, terus ada dihargai dan diakui atas hasil kerja. Nah, dari sini kan ada kepuasan kerja ya. Saya coba minta satu orang dong buat ceritain kepuasan kerja kalian tuh seperti apa. Saya Kalian Bapak, puas nggak? Boleh. menurut saya kepuasan kerja ini adalah perasaan positif yang dirasakan karyawan terhadap pekerjaan mereka. Ya, Yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan kerja, kompensasi dan hubungan dengan kerja lain. Begitu sih Pak, kalau menurut saya. berarti antar hubungan mulai dari atasan sampai karyawan ya. Iya Bapak. Betul. Oke, baik. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Selanjutnya berarti kan ada loyalitas karyawan. Loyalitas karyawan ini saya ingin menjelaskan kalau loyalitas karyawan itu lebih ke soal kesetiaan. Yang kesetiaan dalam bersama perusahaan. Jadi ketika seorang karyawan tetap bertahan dan mau memberikan yang terbaik untuk perusahaan tempat dia kerja, meskipun ada tantangan atau tawaran dari tempat lain, itu namanya loyalitas. Jadi dia tetap bertahan tanpa terpengaruh lingkungan luar lah, ibaratnya seperti itu. Terus selanjutnya ada karyawan yang loyal, nggak cuma datang kerja terus pulang, tapi juga punya rasa memiliki terhadap tempat kerja. Mereka peduli sama dengan perkembangan perusahaan. Jadi dia tuh nggak cuma datang untuk kerja, nggak cuma datang untuk ketemu teman-temannya, tapi mereka peduli sama perkembangan perusahaannya. Gimana caranya dia tuh bisa mengembangkan perusahaan yang selama ini dia kerja gitu. Terus mau bantu cari solusi kalau ada masalah dan tetap bertahan meski kadang situasinya terlalu apa namanya situasinya itu terlalu internal lah masalah itu. Terus kayak ada lagi misalkan gaji nggak naik-naik tapi dia tetap mau bertahan karena ada nyaman sama timnya. Karena soal kenyamanan di tempat kerja itu jarang orang bisa jarang orang bisa nyaman di tempat suatu tempat pekerjaan kalau dianya sendiri tuh nggak menyalurkan kenyamanan gitu loh. Nah, terus loyalitas juga biasanya tumbuh dari hubungan yang baik antara karyawan dan perusahaan. Misalnya, atasan yang adil dan peduli sama bawahannya. Jadi atasan kalian kan misalkan atasan kalian itu peduli dengan kalian, kalian udah kerja banyak, kalian udah mendapatkan suatu reward, pasti kalian mendapatkan sesuatu yang seharusnya kalian dapat itu. Terus yang kedua ada perusahaan menghargai kerja keras karyawan, yaitu kayak seperti uang lemburan, misalkan kalian seharusnya pulang jam 5 tapi kalian pulang jam 10 malam. Ada uang lemburan yang ibaratnya itu tuh cukup untuk kalian. Terus suasana kerja yang positif dan kekeluargaan. Positif dan kekeluargaan dalam arti di sini positif yang tidak berpengaruh buruk terhadap diri kita sendiri. Apalagi kalau misalkan kita dapat pengaruh buruk nih dari teman kita sendiri, tapi kita tidak terbawa. Itu nggak apa-apa, malah kalian bagus. Kalian punya tameng lah buat diri kalian sendiri. Terus yang keempat, adanya peluang untuk berkembang di tempat kerja. Berkembang di tempat kerja bukan hanya berkembang berkembang apa bukan hanya berkembang biasa lah tapi kalian ada naik jabatan atau naik apa naik jabatan lah yang kalian inginkan kan pasti supaya kalian merasa nyaman di sana. Terus yang terakhir ada perasaan aman dan nyaman dalam bekerja. Jadi kalian kerja di sana itu bukan hanya tentang bagaimana berangkat kerja jam 7 pulang jam 5 kayak gitu terus monoton yang akhirnya ngebuat kalian tuh bosen gitu. Tapi itu juga nggak bisa dipaksain sih. Kalau perusahaan cuek, nggak ngehargain karyawan, sering bikin aturan yang nggak adil, ya wajar kalau misalkan karyawan itu jadi nggak loyal dan memilih-milih ke tempat lain yang menghargai mereka. Tapi kalian selama di sini, kalian merasa dihargai? Merasa dihargai, Pak. Baik. Nah, dari kedua ini ada hubungan antara kepuasan kerja dan loyalitas karyawan. Kalau kepuasan kerja dan loyalitas karyawan itu saling berkait erat ya. Kalau karyawan puas dengan pekerjaannya, besar kemungkinan mereka akan loyal. Tapi kalau karyawan sering kecewa,
merasa nggak dihargai atau kerja dalam tekanan terus-menerus. Mereka bakal mikir buat pindah kerja aja, nggak mau kerja di sini karena situasinya kayak gini yang ngebuat kita itu jadi nggak nyaman gitu. Terus eh terus buat mikir buat pindah kerja, terus karyawan juga di berbagai industri. Coba kamu bayangin deh di kerja tempat yang nyaman, yang punya kerja yang seru, bosnya suportif, dan kamu juga sering dapat pengakuan atas hasil kerja kamu. Pasti kamu bakal mikir dua kali sebelum kamu pindah kerja kan. Tapi kalau dikasih kesempatan berkembang dan gaji nggak sebanding sama beban kerja, pasti kamu bakal ngerasa capek dan mau cari tempat kerja lain. Gimana? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak lanjut dulu ya. Baik, Iya, Pak. selanjutnya ini menurut para ahli ya, yang pertama itu ada Street and Porter 1983 menyatakan bahwa timbulnya loyalitas kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor. Yang pertama itu ada faktor karakteristik pribadi meliputi usia, masa kerja, jenis kelamin, tingkat pendidikan, prestasi yang dimiliki, ras, dan sifat kepribadian. Selanjutnya ada karakteristik pekerjaan yang jadi ada beberapa karakteristik dalam pekerjaan. Yang pertama itu tantangan kerja, stres kerja, kesempatan untuk berinteraksi sosial, job enrichment, identifikasi tugas, umpan balik tugas, dan kecocokan tugas. Selanjutnya ada karakteristik desain perusahaan yang dapat dilihat dari sentasisasi, tingkat formalitas, tingkat keikutsertaan dalam pengambilan keputusan. Paling tidak telah menunjukkan berbagai tingkat asosiasi lah dengan bertanggung jawab perusahaan, ketergantungan fungsional maupun fungsi kontrol perusahaan. Selanjutnya ada dari Handoko yang berkata memiliki tingkat kepuasan kerja yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan sistem yang dianut oleh perusahaan tersebut. Terus yang terakhir ada menurut Subri, karyawan setiap penduduk yang masuk ke dalam usia kerja berusia biasanya tuh rata-rata usianya 15 sampai 64 tahun atau jumlah total seluruh penduduk yang ada pada sebuah negara memproduksi barang dan jasa jika permintaan akan tenaga yang mereka produksi. Baik, selanjutnya ada manfaat loyalitas dan kepuasan. Nih, nanti bakal ada saya tanyakan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, manfaat dan kepuasan karyawan itu eh, meningkatnya produk yang pertama itu kan ada mengurangi turnover, nah, turnover, yaitu keluar masuk karyawan. Kepuasan dan loyalitas yang tinggi akan membuat karyawan betah bekerja dalam jangka panjang. Hal ini mengurangi angka resign atau pindah kerja yang terlalu sering. Dampaknya, perusahaan tidak perlu terus-menerus mengeluarkan biaya besar untuk proses rekrutmen, pelatihan, dan adaptasi karyawan baru. Selanjutnya ada meningkatnya produktivitas kerja, yang dimana karyawan yang merasa puas dan loyal terhadap perusahaan cenderung bekerja lebih fokus dan penuh semangat. Mereka tidak hanya menyelesaikan tugas secara rutin, tetapi juga termotivasi untuk memberikan hasil terbaik, rasa nyaman, dan kepuasan mendorong mereka untuk lebih efisien dan berkualitas dalam bekerja. Terus selanjutnya ada membangun hubungan kerja yang positif, yang dimana karyawan yang puas biasanya memiliki suasana hati yang lebih stabil, biasanya cenderung menjalin hubungan baik dengan rekan kerja. Loyalitas juga membuat seseorang lebih sabar dan mampu menjaga keharmonisan tim. Ini menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kolaboratif, dan minim konflik. Terus selanjutnya ada menumbuhkan rasa memiliki terhadap perusahaan. Jadi karyawan ini loyal, biasanya menganggap perusahaan ini sebagai bagian dari dirinya sendiri. Jadi mereka merasa bahwa datang ke tempat kerja itu salah satu bagian dari hidupnya, bukan cuma rutinitas yang biasa dilakuin. Tapi karena keterkaitan emosional, rasa memiliki ini biasanya membuat mereka lebih peduli terhadap kualitas pekerjaan dan keberhasilan organisasi. Selanjutnya ada meningkatkan reputasi perusahaan, sorry. Jadi meningkatkan reputasi perusahaan yang dalam arti karyawan ini puas dan loyal memiliki citra positif di mata publik, pelamar kerja, maupun mitra bisnis. Jadi kalian tidak membuat mitra bisnis atau klien dari kalian itu
merasa bahwa tidak mau di sini karena pengaruh jelek terus gitu. Terus selanjutnya ada mendorong inovasi dan inisiatif. Karyawan yang merasa dihargai dan nyaman cenderung lebih berani mengemukakan ide-ide baru dan mencari cara-cara kerja yang lebih efisien. Mereka tidak hanya bekerja secara mekanis, tetapi juga berperan aktif dalam mengembangkan perusahaan karena merasa terlibat secara emosional. Selanjutnya yang terakhir ada meningkatkan kesejahteraan psikologis karyawan. Bagi individu, kepuasan kerja membawa dampak positif bagi individu. Kepuasan kerja bagi kesehatan mental dan emosional. Karyawan merasa lebih bahagia, tidak mudah stres, dan bisa menyeimbangkan kehidupan kerja dan pribadi dengan lebih baik. Ini juga bisa memperkuat loyalitas karena mereka merasa dihargai sebagai manusia, bukan hanya tenaga kerja. Nah, dari manfaat loyalitas dan kepuasan karyawan, dari kalian ada yang pernah merasakan dari ini nggak? Dari salah satu dari inilah. Gimana? Pernah Bapak Pernah yang mana tuh? yang Yang meningkatkan. meningkatkan reputasi perusahaan, Pak. Berarti kamu bekerja dengan sesuai dengan sepenuh hati dan kamu benar-benar berdedikasikan pada perusahaan ya. Kamu tidak merasa bahwa perusahaan ini buruk untuk kamu ya. Betul, Bapak. Baik, baik. Baik, kalau gitu sebelum Bapak lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya yang Apakah bertanya, Bapak. Tanya, boleh? Eh, Jessica dulu. oke. Eh, Kalau karyawan merasa nggak puas dengan pekerjaannya, seperti apa sih Pak seperti apa dampaknya yang akan terjadi? Maaf Pak, masih di mute itu. Maaf, 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 maaf. Jadi tadi pertanyaan Jessica itu karyawan itu merasa nggak puas sama pekerjaannya. Biasanya dampaknya tuh ke mana, ke apa gitu ya. Baik, saya bisa langsung jawab, boleh? Boleh Bapak? Bapak. Oke. Saya akan jawab, jadi jawaban itu biasanya kalau karyawan nggak puas, dampaknya bisa macam-macam. Antara lain itu mereka bisa jadi kurang semangat kerja, sering ngeluh, kerja asal-asalan. Jadi kerja asal-asalan itu, gue datang ke sini yang penting jadi, yang penting selesai. Terus, dan bisa bolos terus-menerus. Yang paling parah, tiba-tiba mereka resign atau pindah ke tempat lain, jadi perusahaan rugi juga kalau nggak menjaga kepuasan karyawan. Gimana Jessica? Baik, cukup puas Pak jawabannya. Baik, kalau gitu saya lanjut ya. Pak, saya mau nanya, Oh, boleh, boleh, boleh. bagaimana cara kita tuh menilai tingkat kepuasan kita terhadap lingkungan kerja sih, Pak? Bagaimana cara kita menilai tingkat kepuasan terhadap lingkungan kerja? Biasanya kalau dari itu kita bisa lihat kepuasan kerja dan loyalitas itu saling nyambung banget ya antara apa namanya kepuasan kerja dan loyalitas itu saling menyambung. Karyawan yang puas dengan pekerjaannya biasanya lebih loyal. Tapi kalau dia nggak puas, entah karena gaji kecil, kerjaan terlalu berat, atau suasana kantor nggak enak, dia bisa aja mikir buat cabut ke tempat mereka puas dulu gitu. Gimana Riri dengan jawabannya? Cukup puas, Pak. Terima Terima kasih. Baik, Bapak akan melanjutkan ya. Nah, biasanya nih ada tanda-tanda karyawan tidak puas dan tidak loyal. Nah, yang pertama itu biasanya ciri-cirinya itu karyawan yang seperti yang tidak puas tapi tidak loyal, biasanya menyukai pekerjaan tapi tidak tertarik membangun karir di perusahaan.
Terus mudah tertarik dengan tawaran kerja di luar, terus kurang terlibat dalam kegiatan organisasi atau pengembangan internal, fokusnya lebih pada keuntungan pribadi daripada kontribusi jangka panjang pada perusahaan. Terus selanjutnya ada karyawan yang memiliki eh, karyawan yang loyal meskipun belum sepenuhnya puas. Jadi ciri-cirinya kayak gini itu tanda-tandanya bisa terlihat dari dia bertahan dalam kondisi yang belum ideal karena memiliki komitmen jangka panjang, membangun hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan, terlibat aktif dalam mengembangkan tim dan perusahaan. Selanjutnya ada memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan, bukan mengeluh. Jadi contoh karyawan itu seorang karyawan yang masih bisa gajinya itu belum sesuai sama beban kerjanya, tapi ia tetap bertahan karena percaya bahwa perusahaan sedang berkembang. Dia juga aktif untuk ikut pelatihan, loyal terhadap tim, dan bahkan membentuk lingkungan kerja yang nyaman dan meningkatkan loyalitas karyawan. Selanjutnya ada membedakan antara karyawan yang puas dan loyal dan sorry, ini tadi yang tadi ya. Maaf, 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 maaf. Baik, karena tadi udah slide terakhir ya. Maaf, mohon maaf ya tadi ada salah slide. Jadi saya lanjutkan di sini aja. Jadi apakah ada yang ingin memberi pendapat dari apa yang sudah saya jelaskan? Satu dua orang, boleh? Baik, kalau gitu karena waktu kita juga terbatas ya, tidak bisa lama-lama, maka saya akan menyimpulkan sedikit eh, tentang membentuk lingkungan kerja yang nyaman dan meningkatkan loyalitas karyawan. Lingkungan kerja yang nyaman dan mampu meningkatkan loyalitas karyawan sangat penting dibentuk oleh setiap organisasi agar tercipta suasana kerja yang produktif, harmonis, dan keberlanjutan. Lingkungan yang nyaman bukan hanya soal fasilitas fisik seperti ruangan yang bersih dan peralatan yang lengkap, tetapi juga tentang bagaimana karyawan merasa dihargai, didengar, dan diberikan ruang untuk berkembang. Ketika komunikasi antara atasan dan bawahan terjalin dengan baik, hubungan antar rekan kerja saling mendukung serta ada penghargaan atas hasil kerja. Baik, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih. Tak terasa kita juga sudah sampai di penghujung ya, karena waktu kita yang terbatas. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih atas antusiasmenya, partisipasi, dan keterbukaannya selama sesi berlangsung. Kita telah bersama-sama membahas bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan memahami pentingnya kepuasan kerja, serta bagaimana membangun loyalitas yang kuat di tengah persaingan dunia kerja. Semoga pelatihan ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi pemantik perubahan kecil yang berdampak besar-besaran, baik dalam cara kita bekerja, berinteraksi, maupun menghargai satu sama lain. Karena pada akhirnya, perusahaan yang hebat bukan hanya dibangun oleh sistem yang kuat, tapi juga oleh manusia-manusia yang puas, loyal, dan punya semangat untuk bersama. Mari kita akhiri sesi ini. Saya Muhammad Rafi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.